Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang ingin mempresentasikan materi tentang motivasi belajar yang beranggotakan Nurul Latifah, Purnamasari, dan saya sendiri Ramadan Nursalis. Langsung saja, yang pertama itu dibacakan oleh saya sendiri. Oke, jadi yang pertama itu ada pengertian motivasi. Pada dasarnya, motivasi adalah suatu usaha yang disadari untuk menggerakkan, mengarahkan, dan menjaga tingkat laku seseorang agar ia terdorong untuk bertindak, melakukan sesuatu sehingga mencapai atau tujuan tertentu. Nah, jadi yang dimaksud dari pengertian di atas itu ialah kita untuk mencapai tujuan itu harus ada dorongan, ada gerakan dulu. Terserah mau termotivasi dari apa. Contohnya seperti saya. Saya ini sedang mengalami kendala keuangan untuk masuk PTN. Tetapi jiwa saya ini benar-benar gitu ingin masuk PTN tersebut dan ingin benar-benar niat dari awal saya sebelum SMA pun saya sudah berniat ingin masuk perguruan tinggi negeri, tetapi ya dari kendala saya itu ya di finansial atau keuangannya tadi. Nah, ada teman saya ini memotivasi saya, memberikan saya saran. Kenapa kamu tidak masuk PTN? Ya karena finansialnya tadi. Terus dia bilang pada saya, memang saya juga begitu di awal mau kuliah, memang kendali finansial. Dia memberikan semangat kepada saya. Awalnya saya memang terpuruk, down, bagaimana gitu sayanya itu ingin benar-benar masuk di perguruan tinggi negeri tersebut. Nah, teman saya itu memberikan dorongan kepada saya, gerakan kepada saya supaya saya itu bisa maju, bisa bergerak gitu, bisa supaya saya itu bisa masuk di perguruan tinggi negeri itu tersebut. Nah, itu yang dimaksud dengan motivasi. Nah, begitu pula dengan motivasi belajar. Motivasi belajar ialah memberikan semangat belajar, arahan, dan kegigihan perilaku. Contohnya seperti membahagiakan orang tua. Dengan membahagiakan orang tua, dengan begitu otomatis dia itu kan merasa hebat begitu, merasa dia itu bisa semangat lagi, bangkit lagi gitu, bisa ingin membahagiakan orang yang tuanya terus menerus, dan begitu dia termotivasi gitu buat membuat orang tuanya bahagia. Nah, selanjutnya akan dibacakan oleh Nurul Latifah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi motivasi belajar. Sebelumnya, apakah itu fungsi motivasi belajar? Fungsi motivasi belajar itu adalah fungsi yang sangat penting dalam suatu kegiatan, di mana nantinya mempengaruhi kekuatan dalam suatu kegiatan tersebut. Dalam fungsi motivasi belajar ini ada 3 macam, yaitu untuk mendorong manusia untuk berbuat, menentukan arah perbuatan, dan menyeleksi perbuatan. Dalam mendorong manusia untuk berbuat itu adalah yaitu sebagai energi penggerak atau sebagai motor penggerak dari apa yang ingin kita tuju dan apa yang ingin kita lakukan. Nah, sedangkan dari menentukan arah perbuatan itu yaitu menentukan apa yang sesuatu ingin kita tuju atau sesuatu yang ingin kita kerjakan agar sesuatu tersebut sesuai dengan apa yang ingin kita capai. Sedangkan menyeleksi perbuatan itu adalah menentukan perbuatan apa yang ingin kita lakukan dan menyisihkan perbuatan-perbuatan sesuatu perbuatan yang buruk agar perbuatan yang ingin kita lakukan atau tujuan yang ingin kita lakukan itu tidak gagal. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Selanjutnya ada jenis-jenis motivasi. Oke, jadi sebagai kekuatan mental, motivasi dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu motivasi primer dan motivasi sekunder. Yang pertama itu ada motivasi primer. Motivasi primer adalah motivasi yang didasarkan pada motif-motif dasar atau motif bawaan. Motif dasar tersebut umumnya berasal dari segi biologi atau jasmani yang terdapat pada setiap orang. Manusia adalah makhluk jasmani, sehingga perilakunya terhadap oleh insting atau kebutuhan jasmaninya. Di antara insting itu, yang paling penting bagi manusia adalah minum, makan, istirahat, mempertahankan diri.
Nah, seperti itu. Terus ada motivasi sekunder. Motivasi sekunder adalah motivasi yang dipelajari. Jenis motivasi ini dapat berupa kebutuhan organisme seperti rasa ingin tahu, memperoleh kecakapan, berprestasi, dan motif-motif sosial seperti kasih sayang, kekuasaan, dan kebebasan. Contohnya seperti seseorang ingin bekerja dan mendapatkan banyak uang, maka diperlukan skill khusus agar dia itu mendapatkan uang dari hasil kerja itu. Dan semuanya akan mendapatkan semuanya itu akan mendapatkan melalui proses belajar tersebut. Nah, seperti itu. Dan yang terakhir akan dibacakan oleh Purnamasari, dipersilahkan. Selanjutnya, upaya untuk meningkatkan motivasi belajar. Sebelum masuk ke materi, saya ingin memperjelas dulu apa sih yang dimaksud dengan upaya itu. Menurut tim penyusun Departemen Pendidikan Nasional, upaya adalah usaha, akal, atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya. Adapun upaya untuk meningkatkan motivasi belajar seorang siswa adalah yang pertama, memperjelas tujuan yang ingin dicapai. Maksudnya, tujuan yang jelas dapat membuat seseorang paham ke arah mana ia akan dibawa. Pemahaman siswa terhadap tujuan pembelajaran dapat menumbuhkan minat siswa untuk belajar yang pada gilirannya dapat meningkatkan motivasi pada belajarnya. Yang kedua, membangkitkan minat. Seorang akan terdorong untuk belajar manakala memiliki minat untuk belajar. Yang ketiga, ada menciptakan suasana yang menyenangkan pada saat belajar. Yang keempat, menggunakan variasi metode penyajian yang menarik. Suatu informasi yang disampaikan dengan teknik yang baru, dengan kemasan yang bagus, didukung oleh alat-alat berupa sarana atau media yang belum pernah dikenal sebelumnya, sehingga menarik perhatian dan meningkatkan minat seseorang untuk belajar. Yang kelima, ada berilah pujian yang wajar setiap melakukan keberhasilan. Motivasi akan tumbuh manakala seseorang merasa dihargai. Dalam pembelajaran, pujian dapat dimanfaatkan sebagai alat motivasi. Dan yang terakhir, berikan penilaian. Penilaian terus-menerus akan mendorong seseorang untuk belajar dan dapat meningkatkan motivasi dalam dirinya untuk belajar. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh Nurul, dipersilahkan. Kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Menurut Malcolm Brownlee, ada beberapa faktor yang mempengaruhi motivasi belajar, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu mempunyai dua macam, yaitu faktor fisik dan faktor psikologis. Sedangkan dalam faktor eksternal ini juga mempunyai dua macam, yaitu faktor sosial dan faktor non-sosial. Dalam faktor fisik itu, yaitu adalah dari yang mempengaruhi tubuh kita sendiri, yaitu seperti kesehatan dari tubuh kita. Sedangkan dari faktor psikologis itu, yang itu dari mendorong atau menghambat motivasi belajar kita. Dan kemudian dari faktor sosial, yaitu faktor yang mempengaruhi dari sekitar kita sendiri seperti teman, keluarga, atau kerabat-kerabat kita. Sedangkan dari faktor non-sosial itu seperti faktor yang berasal dari kondisi fisik sosial seperti cuaca, keadaan, tempat, dan waktu. Dan yang terakhir akan dibacakan oleh Purnamasari, dipersilahkan. Selanjutnya, upaya untuk meningkatkan motivasi belajar. Sebelum masuk ke materi, saya ingin memperjelas dulu apa sih yang dimaksud dengan upaya itu. Menurut tim penyusun Departemen Pendidikan Nasional, upaya adalah usaha, akal, atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya. Adapun upaya untuk meningkatkan motivasi belajar seorang siswa adalah yang pertama, memperjelas tujuan yang ingin dicapai. Maksudnya, tujuan yang jelas dapat membuat seseorang paham ke arah mana ia akan dibawa. Pemahaman siswa terhadap tujuan pembelajaran dapat menumbuhkan minat siswa untuk belajar
yang pada gilirannya dapat meningkatkan motivasi pada belajarnya. Yang kedua, membangkitkan minat. Seorang akan terdorong untuk belajar manakala memiliki minat untuk belajar. Yang ketiga, ada menciptakan suasana yang menyenangkan pada saat belajar. Yang keempat, menggunakan variasi metode penyajian yang menarik. Suatu informasi yang disampaikan dengan teknik yang baru, dengan kemasan yang bagus, didukung oleh alat-alat berupa sarana atau media yang belum pernah dikenal sebelumnya, sehingga menarik perhatian dan meningkatkan minat seseorang untuk belajar. Yang kelima, ada berilah pujian yang wajar setiap melakukan keberhasilan. Motivasi akan tumbuh manakala seseorang merasa dihargai. Dalam pembelajaran, pujian dapat dimanfaatkan sebagai alat motivasi. Dan yang terakhir, berikan penilaian. Penilaian terus-menerus akan mendorong seseorang untuk belajar dan dapat meningkatkan motivasi dalam dirinya untuk belajar. Oke, jadi itulah presentasi kami tadi. Kami mohon maaf kalau ada kesalahan kata, kesalahan pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.